Saudara Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, kali ini bersama saya Putri Oktaviani. Nah, saudara, ini adalah visual terbaru di wilayah Pulau Mas, di mana akibat dari terjadinya banjir, imbas dari cuaca buruk di wilayah Jakarta, terlihat pengendara motor ini diarahkan masuk ke jalur tol. Dan ini saudara adalah mengantisipasi bagaimana lalu lintas yang terganggu akibat adanya banjir di Jakarta. Sejumlah titik di Jakarta saudara diketahui terimbas dari banjir yang terjadi sejak beberapa jam tadi. Dan sejumlah penanganan tentunya sudah dilakukan untuk mengantisipasi terhambatnya akses masyarakat. Salah satunya adalah yang Anda saksikan saat ini, sepeda motor diizinkan untuk masuk tol. Dan untuk lebih lengkap kita akan tanyakan kepada Kapus Datin BPBD Jakarta, Muhammad Yohan. Selamat pagi Pak Yohan. Selamat pagi Mbak Okta. Pak Yohan, ini terjadi banjir di Jakarta. Seperti tadi kalau kita lihat di visual, motor bahkan sampai diarahkan masuk ke jalur tol. Mungkin pertama, wilayah mana saja Pak yang terdampak banjir pagi hari ini? Baik, sebetulnya dari tadi malam ya, sekitar pukul 11 itu ada dua ruas jalan yang tergenang ya. Dari dua ruas jalan itu di wilayah Jakarta Barat ya, di Jalan Sleng-Sleng Raya dan Jalan Kartika itu mulai pukul 11 itu tergenang sampai dengan ketinggian 30 cm. Namun demikian pukul 1 itu surut ya. Dan genangan ini mulai kembali muncul di Jakarta itu pukul 6 pagi. Ini di Kelurahan Ancol ada satu RT yang tergenang, kemudian di Jakarta Barat ini di Kelurahan Kedaung Karyangke ya ada 3 RT yang tergenang, kemudian di Rawatrate ya, dan ada 3 ruas jalan yang tergenang sekitar 20 cm di perumahan Green Garden, di jalan perumahan Green Garden dan di jalan Pangeran Tubagus Angke dengan ketinggian 20 cm. Baik. Lalu langkah upaya yang sudah kami lakukan selama beberapa hari ini kami melakukan operasi modifikasi cuaca ya. Namun demikian sesuai prediksi bahwa hari ini intensitas hujannya cukup tinggi ya, dan seperti yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan di BMKG dan BNPB bahwa yang dikhawatirkan itu sebetulnya bukan hujan yang deras dalam waktu singkat, tapi hujan dengan intensitas yang cukup panjang ya durasinya gitu. Walaupun mungkin tidak terlalu deras, tapi kalau terus-menerus seperti apa yang terjadi dari tadi malam hingga pagi hari ini mengakibatkan luapan daripada saluran air ya. Ini yang terbaru di Pulau Mas ini sudah kita dapatkan juga datanya, dan pagi ini kami sedang menunggu untuk penerbangan daripada operasi modifikasi cuaca yang pertama. Namun demikian saat ini posisi di Halim ini masih hujan cukup deras dan memang dari hasil perhitungan belum bisa melakukan penerbangan saat ini, jadi masih menunggu ya. Adapun hari ini rencananya akan diadakan 3 penerbangan OMC ya, sama seperti kemarin juga yang melakukan pada hari Sabtu itu melakukan 3 penerbangan OMC dengan 2.400 kg NaCl yang berhasil disebar pada saat kemarin ya. Dan ini pun sesuai dengan prediksi untuk menambah kekuatan ini memang dari BNPB juga melakukan penerbangan di malam hari ya untuk membantu mengurangi curah hujan. Namun daerah operasinya lebih ke wilayah Jawa Barat dan Banten. Namun demikian memang karena intensitas cuacanya cukup ekstrim ya, sehingga
meskipun kita sudah mengadakan OMC, masih ada titik-titik yang memang harus mengalami genangan ya. Kira-kira seperti itu, Mbak Oka. Oke, Pak Yohan, artinya gini, tadi sudah dijelaskan bahwa hujannya sudah terjadi bahkan sejak malam beberapa titik terkena banjir. Sudah ada berapa yang diterjunkan untuk petugas Pak untuk penanganan banjir pagi hari ini? Oh, tentunya petugas memang sudah standby terus ya di lokasi titik-titik lokasi yang memang sudah diprediksi potensi terjadinya genangan ya. Jadi kita punya petugas piket. Namun demikian yang standby juga tentunya bukan hanya petugas penanganan bencana BPBD ya, namun juga rekan-rekan dari pasukan biru, dinas sumber daya air. Kenapa? Karena mereka juga menyiagakan pompa mobile ya. Biasanya kami patroli nih TRC dengan pasukan penanggulangan bencana itu berpatroli bersama pasukan biru, itu kita berkeliling membawa pompa mobile ya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Kemudian juga prosedur umumnya adalah di titik-titik yang berpotensi genangan seperti di pesisir di Jakarta Utara ya, itu kami menitipkan perahu-perahu karet maupun perahu PE ya, perahu fiber, itu di titik-titik yang memang umumnya biasanya kita lakukan mobilisasi warga ya, kita bantu mobilisasi warga untuk beraktivitas ya. Jadi gerakannya bisa lebih cepat ketika perahu-perahu itu memang sudah dititipkan ya. Nah, sementara petugas itu personil ini terpantau ada di lokasi. Kemudian juga bukan hanya petugas dari penanggulangan bencana dari BPBD maupun dari Dinas Sumber Daya Air, namun petugas Dishub, Satpol PP juga untuk mengantisipasi kemacetan yang diakibatkan oleh genangan ini, tentunya mereka juga sudah menyebar ya di lokasi-lokasi di jalan, ruas-ruas jalan untuk membantu memperlancar arus lalu lintas. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Pak Yohan, ini kan ada informasi bahwa BMKG memperkirakan wilayah Jabodetabek ini akan diguyur hujan lebat sampai 22 Januari 2026. Tadi kalau bicara soal modifikasi cuaca, artinya ini akan dilakukan sampai kapan, berapa kali begitu, kemudian berapa banyak yang dibutuhkan. Kalau tadi kan dikatakan sampai 2.400 kg NaCl. Baik, satu penerbangan OMC itu umumnya membawa 800 kg hingga 1 ton ya, 1 ton NaCl ya. Dan ini sesuai dengan prediksi dari BMKG. Sebetulnya awalnya ini kita menganggarkan untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu sampai dengan tanggal 20 Januari. Namun ketika ada arahan lebih lanjut daripada BMKG bahwa ada potensi, oleh karena itu setelah berkoordinasi dan mendapatkan arahan dari Pak Gubernur, kita lanjutkan untuk melaksanakannya sampai dengan tanggal 22 Januari ya. Jadi kita standby terus. Ini juga saya sebentar lagi akan bergerak ke Halim ya. Masih sampai dengan saat ini memang masih belum bisa melaksanakan penerbangan yang pertama ya. Kita menunggu mungkin beberapa menit lagi, apabila memang sudah dapat clearance ya kita berangkat. Hari ini targetnya ada 3 penerbangan OMC ya, dan mungkin apabila dibutuhkan nanti ada dukungan lagi dari BNPB untuk melaksanakan penerbangan OMC di malam hari. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Pak Yohan, kalau di pintu air begitu pantauannya seperti apa? Di pintu-pintu air memang ketinggiannya cukup tinggi ya. Ini ada data-datanya, dan sebetulnya warga pun bisa memantau ya ketinggian pintu-pintu air gitu. Karena memang kita sajikan secara mudah untuk BPBD itu biasanya menyajikan di media sosial, karena itu yang terdekat dengan masyarakat ya. Itu bisa diakses, bisa dilihat, dan kami sederhanakan dalam bentuk infografis. Itu biasanya ada, kalau update terkini itu ada di Instagram Story ya, seperti itu. Tapi apabila dibutuhkan data lebih lengkap, ini kita terhubung dengan super apps yang ada di Jakarta, yaitu Jaki. Itu di situ ada salah satu fiturnya adalah pantauan genangan, itu ada di situ. Jadi silakan
bila membutuhkan data-data lebih detail bisa lebih lanjut menggunakan kanal-kanal yang memang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta ya, baik itu melalui media sosial, karena bukan hanya di media sosial BPBD saja, tapi media sosial Pemprov DKI Jakarta juga itu kita sudah umumkan, kita sudah sampaikan baik dari potensi-potensinya maupun juga update terkini itu semua ada ya di eh, tampilan media sosial yang kami siapkan day by day. Demikian, Mokta. Oke, Pak Yohan tadi kalau dikatakan bisa dipantau di sosial media, lantas ada informasi Pak soal bagaimana statusnya untuk ketinggian airnya, apakah sampai dengan saat ini masih tergolong aman atau bagaimana? Baik, saat ini memang statusnya masih cukup tinggi ya. Namun ini di beberapa titik hujannya nampak sudah berhenti ya. Jadi memang ada baiknya memang jika berkebutuhan silakan dipantau. Kalau lebih detail lagi, tadi saya sudah sampaikan, Ya. mungkin lebih detail lagi bisa buka di websitenya BPBD ya, BPBD Jakarta Go ID maupun di aplikasi Jaki itu lebih komprehensif lagi dan sifatnya real time ya. Oke. Itu data kami dapatkan dari Dinas Sumber Daya Air, bentuknya matrikulasi. Namun demikian, karena Jakarta memiliki banyak sekali CCTV ya, ada 3 ribuan CCTV di lebih dari 1.500 titik, sehingga data itu bukan hanya ketinggian permukaan air aja ya, tapi dengan analisis dari CCTV, kemudian kita punya sensor-sensor early warning system dan lain-lain, sehingga datanya akan lebih komprehensif di versi aplikasi maupun di websitenya BPBD Oke, Jakarta. oke. Pak Yohan, dari sejumlah titik yang rawan banjir di Jakarta, sebetulnya untuk penanganannya ada tantangan tersendiri nggak sih Pak? Kemudian juga untuk pompa, apakah juga sudah mencukupi untuk kebutuhan penanganan banjir? Pompa, kami pikir sudah cukup sudah cukup mencukupi ya yang dimiliki dari rekan-rekan Dinas Sumber Daya Air. Kemudian untuk saat ini ada sekitar 600-an pompa ya yang memang dimobilisasi untuk membantu mengurangi genangan ya. Sementara pompanya sendiri sebetulnya cukup banyak, lebih dari 1.200-an pompa data dari Dinas Sumber Daya Air ya. Dan khusus untuk menyikapi cuaca ekstrim ini sekitar 600-an pompa mobile yang memang dikerahkan untuk patroli ya. Jadi situasi seperti ini, seperti di Pulau Mas ini, tentunya rekan-rekan Dinas Sumber Daya Air ini sudah ada di lokasi untuk melakukan penyedotan yang diperlukan. Bahkan kita punya layer lagi, layer pertama itu pompa mobile, layer kedua itu tentunya pompa stasioner ya, pompa yang lebih besar. Tapi jika memang lebih krusial lagi dibutuhkan di titik-titik tertentu, rekan-rekan dari Disbul Karmat pun siap diberdayakan untuk menggunakan mobile pompanya ya, mobil yang digunakan untuk memadamkan api itu bisa dialihfungsikan untuk membantu penyedotan supaya memperlancar genangan ya, saluran gitu, sehingga bisa surut airnya. Itu yang kita lakukan. Jadi perencanaannya kami lakukan secara bertahap. Mungkin apabila kita do nothing nih, mungkin genangannya bisa lebih parah pagi ini ya. Tapi karena kita sudah selalu standby dan memang perencanaannya cukup panjang, namun demikian karena curah hujannya di sekitar Jakarta juga cukup parah ya, ekstrim. Jadi ya kita tetap melakukan yang terbaik lah untuk hari ini ya dan seterusnya. Demikian Mbak Okta. Oke, Pak Yohan, ini kan sejumlah jalan protokol tergenang banjir, tapi mungkin nanti bisa dijawab setelah jeda Pak soal bagaimana antisipasinya. Dan saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan dampak dari cuaca buruk, yakni adalah sejumlah jalan di wilayah Jakarta terendam banjir. Dan ini, saudara, adalah visual di Pulau Mas bahwa akibat dari banjir, sejumlah sepeda motor terlihat melintas di jalan tol begitu. Ini untuk mengantisipasi adanya akses yang terhambat sehingga masyarakat bisa tetap beraktivitas.
Dan saudara, untuk membahas lebih lanjut, kita akan kembali berbincang dengan Muhammad Yohan, Kapusdatin BPBD DKI Jakarta. Pak Yohan, kita lanjutkan kembali. Pak, kalau dilihat ini kan juga tadi salah satunya di Pulau Mas gitu. Kemudian juga ada informasi soal sejumlah titik di jalur protokol ini juga terendam banjir. Nah, sampai dengan saat ini pantauannya seperti apa? Kemudian antisipasi apa yang dilakukan supaya jangan sampai akses masyarakat maupun juga jalur begitu menjadi lumpuh, tidak bisa dilewati. Baik Mbak Okta, ini saya baru mendapatkan data terbaru ya per pukul 7. Ini jalan yang tergenang ini bertambah ya. Sekarang ada 10 ruas jalan yang tergenang. Mayoritas ini berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara ya. Kemudian ini juga per pukul 7 ini ada 16 RT yang dilaporkan tergenang. Yang paling tinggi itu di wilayah Kedaung Kaliangke ya, sampai dengan saat ini ketinggiannya mencapai 60 cm ya. Dan sampai dengan saat ini Jakarta Barat ini jumlahnya paling tinggi, ada 13 RT ya, dari 16 RT yang ada di wilayah Jakarta ini. Jakarta Barat ini cukup tinggi ya, ada 13 RT gitu. Dan untuk mengantisipasinya, tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa memang kita punya petugas yang ada di lapangan tersebar ya, bukan hanya petugas penanganan bencana, tapi rekan-rekan dari Dinas Sumber Daya Air, rekan-rekan dari Dinas Perhubungan, dari Satpol PP, dan tentunya aparatur kelurahan yang ada di wilayah juga, meskipun ini di hari Minggu ya, ini tetap memonitor kondisi di wilayahnya masing-masing. Dan data-data ini juga kami dapatkan tentunya dari kelurahan ya, dari kelurahan, karena memang kami juga punya petugas-petugas yang disebarkan di 267 kelurahan, khususnya di wilayah-wilayah rawan genangan. Ini mereka tentunya lebih sigap lagi ya untuk bersikap bagaimana apabila terjadi hujan yang tak henti-henti dari tadi malam ya. Ini memang sudah menjadi SOP ya untuk selalu standby di lokasi gitu. Tentunya dengan berbagai perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi, baik itu untuk membantu mengurangi genangan ataupun untuk evakuasi dan mobilisasi warga yang terdampak ya. Untuk pengungsian sendiri ini memang sudah termonitor di Kelurahan Tegar Alur, di RPT Alur Anggrek ini ada 29 jiwa yang mengungsi ya. Ini sudah ada pengungsian di Jakarta Barat. Ini dikarenakan memang ketinggiannya cukup signifikan ya di wilayah Jakarta Barat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Pak Yohan, tadi dikatakan mayoritas berada di Jakarta Barat. Ini penyebabnya apa, Pak? Kemudian ada antisipasi kah, Pak, di titik mana saja bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah tersebut, untuk nantinya kalau terkena banjir bisa ditangani dengan cepat gitu? Baik, kan hujannya itu berlangsung cukup ini ya, cukup intens ya. Dan ini juga bukan hanya terjadi di wilayah Jakarta, tapi di wilayah sekitar Jakarta. Umumnya di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu adalah wilayah hilir ya, yang mana di situ air yang terbawa dari wilayah sekitar Jakarta itu akan bermuara ke Teluk Jakarta ya. Namun demikian, karena memang intensitasnya cukup tinggi, akhirnya airnya itu meluap dari saluran ya. Dan ini terpantau di barat ini memang cukup, untuk saat ini memang terlihat cukup banyak ya, ada sekitar 13 RT yang tergenang gitu. Dan untuk warga ini saya himbau kembali, tadi saya juga sudah sampaikan bahwa untuk alasan keamanan ada baiknya untuk memantau info-info terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga terkait dengan genangan ya. Ini bisa dilihat di aplikasi Jaki ya, itu bisa lebih detail lagi untuk melihat data-data yang dibutuhkan, atau bisa melihat ke website
BPBD Jakarta Go ID ya. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Okta ya, untuk memonitor kondisi terkini ini sekarang bisa jauh lebih mudah lah karena bisa selalu kami sajikan di website dan juga memang tersedia di aplikasi-aplikasi yang memang disiapkan untuk membantu warga Jakarta. Oke. Pak Yohan, ini kalau dipantau memang hujan nampaknya juga sudah berhenti begitu, tetapi kalau data terbaru apakah sudah ada Pak soal berapa ketinggian air? Kalau tadi dikatakan bisa mencapai 60 cm, kalau yang terbaru ini apakah sudah ada Pak? Tentunya sudah ada, tapi memang saya sedang tidak buka aplikasi karena ini tadi breaking news, jadi saya tidak terkoneksi dengan laptop nih, jadi tidak bisa mantau saya sendiri karena HP-nya digunakan untuk siaran ya. Oke. Kita seperti itu, Mbak. Oke, untuk satu hari ini Pak, tadi kan dikatakan juga akan ada modifikasi cuaca begitu. Kemudian ini bisa apa ya untuk antisipasinya bisa apakah bisa membantu begitu untuk hari ini jika memang ada prediksi hujan itu bisa seharian kah atau seperti apa Pak? Baik, Okta. Jadi sejak kami mulai itu hari Jumat, hari Sabtu memang kan tidak ada genangan sama sekali ya. Walaupun di hari-hari itu memang cuacanya tidak kalah ekstrim ya, namun karena ada upaya dari kami, baik dari BPBD maupun dari BNPB pun sedang melaksanakan OMC ya di 2 hari ini, 2 hari kebelakang ini, hari Jumat dan hari Sabtu ini, itu tidak ada genangan. Tapi dengan situasi hujan yang nonstop dari tadi malam, yang itu tidak hanya di wilayah Jakarta, tapi ada di wilayah sekitarnya juga. Nah, ini tentunya setiap saluran air, sungai itu ada batasan kapasitas ya. Jadi seperti yang disampaikan kawan-kawan di BMKG, yang lebih mengkhawatirkan itu sebetulnya hujan dengan durasi yang cukup panjang walaupun kecil. Kenapa? Karena pastinya akan ada batasan kapasitas daripada saluran air maupun sungai untuk menampung air tersebut. Itulah yang akhirnya mengakibatkan genangan. Bayangkan kalau dari kemarin kami tidak melakukan apapun atau tidak melakukan OMC, saya yakin mungkin hari sampai dengan pukul 7 ini bisa lebih luas dari 16 RT ya, bisa ratusan RT yang tergenang kalau kami tidak melaksanakan opsi terakhir yang namanya operasi modifikasi cuaca. Jadi itu sesuatu yang diarahkan Pak Gubernur untuk segera dilakukan dan sudah kami lakukan, dan akan terus kami lakukan sampai dengan tanggal 22 Januari ya. Saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa perkiraannya itu sampai tanggal 20 Januari kami harus melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Namun demikian, dengan adanya update terbaru dari rekan-rekan di BMKG, nampaknya kita harus perpanjang sampai dengan tanggal 22 Januari ya pelaksanaan OMC-nya untuk menghindari terjadinya genangan. Jadi masih mengadakan OMC pun kami tidak bisa menghindari apabila di wilayah sekitar itu juga intensitas hujannya tinggi ya, apalagi kalau kami tidak melakukan apapun nih, mungkin dampaknya bisa lebih luas dari yang terjadi pada pagi ini ya. Jadi OMC itu, percayalah bahwa OMC itu adalah opsi terakhir yang harus kami pilih, karena ini pelaksanaannya pun membutuhkan rekomendasi dari BMKG maupun dari BNPB. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Pak Yohan, tadi kalau masyarakat bisa memantau bagaimana kondisi cuaca maupun penanganan tadi dari aplikasi, kalau misalnya untuk mengadukan begitu Pak, misalnya ada yang wilayahnya terkena banjir ingin cepat penanganannya, ini bisa kemana? Baik, Jakarta ini punya layanan kedaruratan ya yang cukup aktif. Kita punya layanan Jakarta 112, silakan telepon ke 112 untuk menyampaikan situasi kedaruratan apa, kebutuhan apa. Seperti yang terjadi tadi pagi ini, ada yang minta evakuasi di wilayah Angkasa Pura ya, sekitar Angkasa Pura itu di perumahan itu ada yang minta untuk dievakuasi menggunakan perahu karet ya. Jangan khawatir, nomor layanan 112 itu kelebihannya adalah bebas pulsa ya. Bahkan ini bisa digunakan menggunakan handset atau smartphone atau gadget ya. Itu
apabila SIM card-nya tidak dipasang pun selama itu posisinya baterainya on, itu bisa digunakan untuk melaporkan situasi darurat apa yang butuh dibantu oleh kami ya, karena 112 itu terhubung langsung ke call center 112 yang dikelola oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta ya. Nah, nanti kami akan tiketing. Jadi tiketing itu tergantung dari laporannya apa. Kalau misalnya laporan banjir genangan, nah kita akan langsung tangani ke petugas penanganan bencana untuk melakukan langkah-langkah seperti evakuasi gitu. Namun demikian laporan yang masuk ke 112 kita akan teruskan juga ke rekan-rekan di Dinas Sumber Daya Air sehingga mereka tahu posisi-posisi pompa itu harus dimobilisasi kemana. Kemudian kita teruskan juga ke rekan-rekan di Dinas Perhubungan atau Satpol PP ya, kita sehingga mereka bisa tahu nih membantunya itu seperti apa. Bahkan kita bisa teruskan juga ke rekan-rekan di School Karmat ini apabila dibutuhkan bantuan pemompaan ya, ataupun membutuhkan bantuan perahu karet tambahan. Karena memang di Jakarta bukan hanya BPBD yang memiliki perahu karet, tapi dari dinas pemadam kebakaran, kemudian dari Satpol PP, ini kita punya juga perahu karet ya. Jadi saling bahu membahu, saling bantu membantu untuk eh, menanggapi laporan yang masuk dari masyarakat. Oke. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik. Tentu selain antisipasi juga disediakan call center bagi masyarakat yang wilayahnya terkena banjir ini untuk penanganan yang lebih cepat. Terima kasih Pak Muhammad Yohan, Kapus Datin BPBD DKI Jakarta. Salam sehat, Pak.